Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kami boleh ada bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman, berdoa, dan membuka hati kami, supaya selama perjalanan hidup kami, supaya Tuhan kami boleh diarahkan, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus maupun firman-Mu, supaya apapun tujuan kami boleh tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mereka dalam pergumulan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Haleluya, amin. Hidup itu harus punya satu yang namanya tujuan. Tujuan itu boleh bermacam-macam saudara. Karena kalau kita bicara tentang tujuan itu sama dengan visi. Tuhan datang ke dunia ini tujuannya satu, untuk menyelamatkan kita. Dan kita ikut Tuhan tujuannya satu, supaya kita juga sudah mau diselamatkan. Namun juga ada ketika kita sudah diselamatkan, tujuan itu tercapai, maka ada tujuan kedua. Bagaimana kita bisa menyelamatkan yang menjadi berkat atau kepanjangan tangan Tuhan, supaya bisa mengabarkan Injil dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai boleh juga diselamatkan. Selain itu mungkin ada tujuan, yaitu bagaimana kita menjadi berkat dalam kehidupan pekerjaan kita, mungkin di rumah tangga kita. Mungkin ada tujuan lagi juga saudara, yaitu tujuan bagaimana kalau kita diberkati atau rumah kita dibagi tempat untuk persekutuan atau berdoa. Dan mungkin ada tujuan lagi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana mengajar orang-orang supaya bukan hanya percaya tapi menjadi murid Tuhan. Tapi tujuan itu semuanya mengerucut kepada satu kebenaran. Jangan ada tujuannya itu saudara berbeda, yaitu aku ingin buka gereja supaya aku kaya. Itu berbahaya. Harusnya ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Jangan nanti aku ingin melayani karena aku nggak dapat pekerjaan. Karena aku waktu melayani aku bisa dapat uang banyak, dihormati orang. Itu salah saudara. Sehingga kita harus tujuan itu tujuan yang jelas, yaitu disusun dari mengerucut kepada Tuhan, kemudian semua memuliakan Tuhan dan minimal menjadi berkat dan menjadi surat yang terbaca, firman yang terbaca. Saudara, kalau saya memberikan satu contoh, yaitu ketika ada seorang naik mobil Mercy orang kaya, ya, kemudian ketemu dengan Mercy-nya tiba-tiba mogok, ya macet rusak. Akhirnya mau tidak mau dia naik bis kota, ya bis jurusan lah. Waktu di tengah bis dia berjumpa dengan temannya lama 20 tahun. Waktu berjumpa, wah mereka senang. Teman yang lama ini, yang naik bis ini tidak punya kendaraan, tidak punya pekerjaan tetap. Kemudian dia berkata begini, ini rencana Tuhan. 25 tahun kita nggak ketemu, ini rencana Tuhan. Oh iya, karena bicara firman. Setelah itu aku dapat proyek 150 M. Kamu ada duit enggak? Ayo kita kerjasama. Saudara, dari sini kita harus tahu tujuan Tuhan mempertemukan itu tidak bicara soal uang dulu, soal keselamatan. Kalau kita percaya dengan kata-kata itu, kita harus berpikir orang ini nggak punya kerjaan kok bisa punya proyek 150 M, berarti bisa bohong. Mungkin juga ada benar, tetapi lebih banyak bohongnya. Sehingga tujuan itu saudara harus diperbaiki. Makanya saudara, akhirnya orang yang kaya ini sadar, kamu kerjanya apa? Nggak ada gini-gini. Baru orang kaya itu sadar, ini akan bohong, mencari kesempatan. Akhirnya berkata beginilah, saudara, saya datang di sini karena mobil saya ini mogok. Ini kesempatan bukan bicara perdagangan, karena dagang itu pasti juga bisa. Tetapi ini lebih penting dari dagang, yaitu tujuan aku ingin memberitahu kepadamu bahwa hidup ini perlu bersama dengan Tuhan. Aku ingin mengabarkan bahwa engkau perlu hidup bersama dengan Tuhan. Sesuai firman Tuhan, belajar untuk rajin. Jangan malas, orang percaya itu harus rajin. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Kalau kamu ikut Tuhan, nggak boleh malas-malas. Apalagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak boleh sampai menjadi malas begitu. Dan akhirnya orang ini sadar bahwa berjumpa bukan untuk menipu lagi. Nipu karena nggak berhasil. Tapi dia sadar bahwa dia harus berubah. Rohnya menyala-nyala, bangkit semangat kembali. Karena Allah selalu memberi jalan keluar. Dia harus rajin kembali sebagai amat Tuhan. Itulah tujuan yang benar. Jadi akhirnya
Kalau kita bilang mau naik Mercy atau naik bis, tujuannya akan sama-sama di tempat yang sama. Mau jalan kaki, naik sepeda, saudara, tujuan sama. Ada orang naik mobil, tiba-tiba jembatan putus. Terpaksa saudara dia jalan kaki. Tapi ada orang miskin naik sepeda. Akhirnya tujuannya sama-sama dicapai, saudara. Yang penting dalam hidup ini bukan apa yang kita kendarai, bukan waktu apa yang harus kita dapatkan, tetapi bagaimana kita mencapai tujuan. Baik orang miskin maupun orang kaya akan mencapai tujuan keselamatan, menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dipakai Tuhan, dan bisa memuridkan, bisa memberikan hidupnya, rumahnya, waktunya untuk Tuhan. Dan tentunya kita nggak usah bicara soal keuangan, itu pasti Tuhan akan tolong sesuai dengan rencana dan porsi masing-masing. Saya bacakan firman Tuhan, saudara, yaitu di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, jadi kalau kita pergi, kita pelayanan, kita apapun harus ada tujuan. Tujuannya jangan duniawi, tujuan jangan dipuji, tujuan jangan karena iri, tujuannya jangan kalau tidak mau kalah, apalagi ingin menipu, memperkaya diri, salah. Saudara, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dan Filipi pasal 2 ayat 2. Penting di dalam satu persekutuan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, inilah yang Tuhan ingin kita di gereja. Ayo, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri, mencari pujian, akhirnya kita terlibat di dalam kepentingan kita, bukan kehendak Tuhan. Akhirnya ego kita naik, sehingga kita tidak mencapai tujuan, kita tidak mencapai yang namanya kasih, jiwa kita tidak segarkan, malah kita berkelahi. Bukankah di gereja seperti itu? Karena ego kita masih tinggi, harga diri kita masih tinggi, kita nggak mau merendahkan diri, nggak mau kalah, kita mau cari kepentingan, kita mau cari keuntungan, kita lupa, saudara, bahwa kita harus berani kehilangan waktu, harga diri. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tujuan yang mengerucut kepada Tuhan. Apapun tujuanmu hari ini, mau berumah tangga, itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan berumah tangga, ketemu orang yang tidak seiman. Seperti yang penting aku sudah umur 35, tidak kawin-kawin, yang penting aku kawin, walaupun pindah agama. Berarti tujuannya kawin, lupa dengan urusan di atas. Bukankah dalam rohani kita kerap kali seperti itu? Sebab itu pisahkan dunia. Siapa yang mengasihi dunia dan segala isinya, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Bahkan dikatakan, barang siapa bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Mari kita tunduk kepala, saudara. Bagi saudara yang butuh pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah, firman Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Seorang yang sakit pun, saudara, Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi iman orang itu bukan pendetanya saja. Imanmu harus bangkit. Dan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Persoalan pergumulan pasti Tuhan tolong. Kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan engkau yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, karir, studi, rumah tangga, pekerjaan, jodoh, masa depan. Percayalah hari ini Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat, jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.